Ladies and gentlemen, are you ready? Rumah di perumahan Royal Greenland sama dengan membeli harapan dengan jaminan nilai yang akan terus menguntungkan. Halo Lebak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam program Faskal TV di program ONA Obrolan Bermakna bersama saya Gegi Karya Ganda. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya di Kabupaten Lebak. Saat ini dan malam ini kita kehadiran tamu-tamu spesial, mereka yang bekerja siang dan malam untuk Kabupaten Lebak, khususnya melayani masyarakat Lebak dengan segala inovasinya. Makanya kita sebut Bapak dan Ibu di sini adalah sebagai inovator. Tepuk tangan buat narasumber kita kali ini. Pemirsa, jangan lupa program Faskal TV ini terselenggara atas kerjasama dari Royal Greenland, Geopark Bayah-Dom, dan tentunya Faskal Printing dan Advertising. Baik, tidak lama kita akan memperkenalkan para narasumber kita kali ini. Sudah ada 6 orang, dari mulai Ibu Wiwin Budiarti ya Bu ya. Betul. Selamat malam Ibu Wiwin. Selamat malam. Selamat malam. Ibu Wiwin ini adalah sebagai Kabag Hukum di Setda Lebak. Betul Bu? Betul Pak. Selamat datang Bu di program Faskal TV. Terima kasih. Ya. Kemudian di sebelah Ibu Wiwin adalah Bapak Widi Ferdian. Selamat malam Pak Widi. Selamat malam Kang Gigi. Iya. Pak Widi ini adalah sebagai sekretaris Bapelit Bangda Kabupaten Lebak. Betul ya Pak? Ya. Betul. Kemudian di sebelah kanan Pak Widi, Bapak Ian Fitriana. Selamat malam Pak Ian. Siap, selamat malam Kang. Iya. Pak Ian ini adalah sebagai Kabag Kesra di Setda Lebak. Baik, berikan aplaus buat Bapak dan Ibu di sini. Jangan lupa kita lanjutkan ke sebelahnya Pak Ian, yaitu Bapak Sobari. Bapak Sobari sebagai Kabid Perbendaharaan BKAD Lebak. Selamat malam Pak Sobari. Selamat malam Kang. Ya, selamat malam. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Yeru Esti Joko ya Pak Yeru ya. Siap. Selamat malam Pak Yeru. Selamat malam Kang. Iya, Pak Yeru ini sebagai Kabag Keuangan di Setda Lebak. Siap. Betul ya? Siap. Dan yang terakhir Bapak Iman Nurjaman. Selamat malam Pak Iman Selamat Nurjaman. malam Kang. Siap. Sebagai Sekretaris Dinas di Pertanian ya. Betul. Ini sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol tentang inovasi ya, tentang aksi perubahan. Kalau tidak salah saya dengar aksi perubahan nih. Saya ingin memperkenalkan dulu Ibu Wiwin dulu ya. Ibu Wiwin aktivitasnya sekarang apa? Latar belakang Ibu Wiwin tuh sebagai apa tadinya Bu? Biar masyarakat lebih mengenal Ibu Wiwin. Mangga Bu Wiwin. Baik, aktivitas saya sehari-hari adalah sebagai Kabag Hukum pada Setda Kabupaten Lebak. Kalau pekerjaan sehari-harinya jelas kalau Kabag Hukum ya berkaitan dengan persoalan termasuk produk hukum yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lebak seperti peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati dan lain-lainnya. Oh gitu. Kira-kira Jadi itu kerja. semua yang berurusan dengan hukum ya, Ya, ada di betul. bagian Ibu ya. Betul, di tiga Ada. termasuk mungkin juga ke pengadilan juga kita pendampingan hukum Pendampingan. bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat miskin yang butuh bantuan hukum. Nah gitu. Baik, terima kasih Bu Wiwin. Selanjutnya Pak Widi, pertanyaan yang sama seperti Bu Wiwin tadi. Latar belakang dan memang tugas Pak Widi sebagai Sekretaris Bapelit Bangda Kabupaten Lebak. Terima kasih Kang Gigi. Jadi aktivitas kami saat ini memang membantu Ibu Bupati ya, bagaimana mengawal perencanaan pembangunan daerah. Jadi kita ingin memastikan cita-cita kepala daerah bisa tercapai, dan pasti tentu saja cita-cita Ibu Bupati kan bagaimana masyarakat di Lebak ini lebih lebih sejahtera, lebih baik keadaannya, lebih maju ya. Jadi tugas kita ya mengawal ide beliau ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan juga sama dengan Pak Ian Fitriana Kabag Kesra Setda Lebak. Siap, sama kita semua, terutama kami yang di Sekretariat Daerah membantu kepala daerah, wakil kepala daerah merumuskan kebijakan
Di antaranya di bidang kesehatan, tenaga kerja, sosial, kebencanaan, bahkan pariwisata, dan juga yang sekarang ingin kami usung adalah kaitan dengan kebijakan kerukunan umat beragama, khususnya di Kabupaten Lebak. Demikian, Kak. Itu bagian tugas dari Kesra Siap. ya Pak ya. Terima kasih Pak Ian, dan kemudian saya tanya juga dengan Pak Sobari nih sebagai Kabid Perbendaharaan. Gimana Pak aktivitasnya sekarang? Siap Kang Deddy. Sama seperti yang lain, saya pun ditugaskan sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan yang tugas utamanya adalah membantu pimpinan daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, di mana pengelolaan keuangan daerah itu adalah tolak ukurnya adalah bagaimana tata kelola keuangan sesuai dengan aturan yang sudah berjalan, baik itu undang-undang maupun peraturan pemerintah dan peraturan yang di bawah. Mungkin itu sudah. Berat juga ya tugasnya bagian keuangan ya. Paling berat. Paling berat Jadi ya. kita itu berenergi kalau Pak Sobari ada. Oh gitu. Kalau tidak ada Pak Sobari nggak jalan Bang ya. Ya, ya tepuk tangan buat Pak Sobari. Baik, selanjutnya dengan Pak Yeru Estijono, ini kabar betul ya, kabar keuangan ya. Ya. Bagaimana Pak Yeru aktivitasnya, sama pertanyaannya seperti yang lain? Jadi kalau saya mungkin bisa dibilang miniaturnya Pak Sobari. Ya. Jadi kalau Pak Sobari mengurus satu kabupaten Lebak, kalau saya urusannya memastikan program dan kegiatan Bu Wiwin, Pak Ian berjalan dengan baik dengan cara mencairkan anggaran kegiatan mereka. Seperti Wah. itu. Jadi kalau saya lingkupnya Setda. Di Setda ya. Ya. Tugasnya mencairkan ya. Iya. Kepala daerah juga. Iya. Dan Pak Sekdis Pertanian nih, Siap. Pak Iman. Siap. Bagaimana aktivitas Pak Iman saat ini, Pak? Baik, Kang Gegi izin. Saya sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, dalam hal ini membantu Ibu Bupati, pemerintah daerah Kabupaten Lebak dalam hal pengawalan dan pendampingan pembangunan pertanian di Kabupaten Lebak. Jadi dengan potensi pertanian Kabupaten Lebak yang luar biasa, ini perlu pendampingan. Nah, ini Dinas Pertanian salah satu tugasnya adalah mengawal bagaimana potensi-potensi tersebut bisa bisa optimal lah, bisa maksimal sehingga dampaknya dirasakan oleh masyarakat tentunya. Itu tujuannya. Betul, kebunan dasar lah. Dan khusus di pertanian ya, sesuai dengan Iya, bidangnya ya. Betul. Baik. Jadi memang bapak-bapak dan ibu ini tugasnya beda-beda ya Pak? Beda. Tapi semata-mata semua untuk Lebak, betul Ya. Oke. Lebak tercinta. Lebak ya, siap Lebak. Ini Bekerja dengan hati kita. Bekerja dengan hati ya. Kerja dengan hati. Wajib itu bekerja dengan hati ya. Baik. Saya dengar tadi itu ada yang dimaksud aksi perubahan, betul ya? Aksi perubahan kinerja organisasi. Mungkin dalam hal ini Ibu Wiwin bisa sampaikan apa yang dimaksud aksi perubahan kinerja organisasi, Bu? Baik, aksi kinerja perubahan organisasi sebenarnya adalah salah satu tugas bagi kami yang sedang mengikuti diklat dari LAN, di mana kami harus melakukan inovasi dengan menggali dari tupoksi kami masing-masing dengan mengoptimalkan stakeholder, baik itu nanti stakeholder internal maupun stakeholder eksternalnya. Gitu. Jadi kita mengoptimalkan sehingga nanti bisa menciptakan inovasi yang bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan itu diawali dengan kita memahami tupoksi kita, memahami juga potensi masalah yang terjadi dari tupoksi itu kenapa tidak berjalan dengan baik dan solusinya seperti apa melalui inovasi tadi. Ya gitu, inovasi di bidang hukum ya. Ya, misalkan kalau saya di bidang hukum. Di bidang lain pun sama ya. Ada. Mungkin dari Pak Iman ada menambahkan juga di bidang Bapak inovasinya. Untuk di kami yang kita angkat itu terkait manajemen risiko ya. Manajemen risiko itu memang awalnya kan tadi seperti disampaikan oleh Bu Wiwin, kita berawal dari potensi permasalahan yang ada di pertanian tentunya. Karena memang sebagian besar kegiatan kita kan bantuan kepada masyarakat. Di situ bagaimana kita mengawal bantuan tersebut bisa tepat sasaran, kemudian juga tepat waktunya sehingga akhirnya bisa dimanfaatkan sebaik-baik oleh masyarakat. Nah, ini aksi perubahan yang saya angkat sih arahnya lebih ke apa? Penanganan resiko-resiko yang mungkin terjadi yang bisa menghambat tujuan-tujuan tadi. Lebih ke arah sana. Lebih ke arah sana. Iya, betul. Sebetulnya kalau boleh Pak Yeru, apa sih yang melatar belakangi aksi perubahan ini, Pak? Mungkin masing-masing kami berbeda ya, cuman
kami dituntut untuk melihat ke dalam, melihat ke organisasi kami masing-masing, melihat pelayanan yang kami lakukan terhadap masyarakat, kemudian apa yang kira-kira berpotensi menjadi masalah atau yang ada kekurangan di mana. Nah, kami dituntut untuk melakukan suatu perubahan yang nyata sehingga potensi permasalahan yang kami prediksikan itu tidak terjadi dan akhirnya membuat pelayanan menjadi lebih baik lagi ke masyarakat. Seperti itu mungkin garis besarnya begitu. Beda-beda ya tiap Ya. ini ya. Oke. Baik, saya coba tanya ke Pak Widi nih, Kang Widi ya, di Sekretaris Bapelit Bangdang. Suka dengar adanya musrenbang ya. Ya. Cuman saya pengen tahu apa sih bedanya musrenbang yang biasa dengan musrenbang non APBD gitu. Baik Kang Gigi, jadi ekspektasi masyarakat ketika musrenbang mulai dari tingkat desa, terus ke kecamatan, sampai dengan kabupaten itu cukup besar. Jadi pernah kita menghitung dalam 1 tahun itu kita membutuhkan anggaran 1,7 triliun kalau seluruh usulan itu dipenuhi oleh Pemda. Sementara Pemda sendiri itu alokasinya terbatas, anggaran terbatas. Nah, musrenbang non APBD ini adalah salah satu wadah kita untuk melibatkan beragam stakeholder dalam pembangunan daerah. Kita punya Basnas, ada yang di Lebak, ada yang di Banten ya. Terus kita juga ada forum TSLP, baik Lebak maupun Banten. Mungkin juga ada lembaga-lembaga kemanusiaan yang lainnya yang ada di Lebak juga. Dan mereka pada intinya kan sekarang juga sudah berperan ya. Hanya saja kita ingin coba mengkolaborasikan lagi agar harapan-harapan masyarakat bisa lebih cepat terpenuhi. Contohnya misalkan sekarang kita masih ada pekerjaan rumah bagaimana memperluas jangkauan air bersih, terus memperluas jangkauan penanganan stunting, terus bagaimana sanitasi kita juga harus lebih baik. Nah, kalau mengandalkan kemampuan Pemda itu rasa-rasanya tidak akan cukup gitu ya. Jadi dengan adanya kolaborasi ini diharapkan itu bisa mempercepat terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Makanya disebutnya musrenbang non APBD. Jadi sumber anggarannya bukan dari APBD, tapi dari lembaga-lembaga yang ada tadi begitu. Baik. Ya, terima kasih Pak Widi atas informasinya, dan ini sangat berguna sekali buat masyarakat Lebak. Hal-hal yang seperti ini mungkin yang diketahui oleh para ASN saja ya, sedangkan masyarakat tanpa adanya informasi di podcast ini mereka tidak nyampe juga Pak. Iya, makanya kami sangat bersyukur ini bisa bertemu dengan Kang Gigi melalui forum Pascal TV. Iya, mudah-mudahan itu tadi obrolannya sangat bermakna ya. Ini menjadikan sebagai edukasi buat masyarakat. Apa yang disampaikan bapak-bapak dan ibu di sini ini sangat berguna sekali. Dan jangan lupa program ONA, obrolan bermakna dari Pascal TV ini atas kerjasama Royal Greenland, perumahan yang super di Kabupaten Lebak, khususnya di Kota Rangkas Bitung, Geopark Bayahdom, dan juga Pascal Printing dan Advertising. Baik warga Lebak semua, kita akan lanjutkan obrolan-obrolan kita. Walaupun ini sudah larut malam ya, tapi begitu semangat Bapak dan Ibu ini semuanya untuk Lebak. Saya akan bertanya kepada Kang Ian ya. Siap. Kang Ian, harapan Kang Ian nih dengan lahirnya inovasi Papakem di Lebak ya. Harapannya apa nih Kang Ian nih? Ini diusung dari alur pikir bahwa secara sosiohistoris Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung dan sekitarnya di wilayah Kabupaten Lebak itu masyarakatnya sangat inklusif, sangat terbuka. Coba kita lirik misalnya kabupaten kota lain di wilayah Banten mana yang toleran, terbuka Lebak. Ada banyak rumah ibadah di Kabupaten Lebak. Rasanya kita sulit untuk mencari di kabupaten kota lain, Banten Selatan terutama, bukan yang utara. Kemudian secara umum tatanan kerukunan umat beragama di Kabupaten Lebak sudah berjalan dengan baik. Namun pada kondisi terkini
ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius kita. Misal, kereta api itu hilir mudik, mobilisasi masyarakat dari kota ke Kabupaten Lebak. Kemudian jalan tol, itu secara fisik. Kemudian juga arus informasi, digital dan seterusnya. Nah, ini selain membawa kemanfaatan juga ada potensi hal yang destruktif, misalnya membawa ideologi gerakan transnasional yang ingin misalnya mengubah dasar negara kita. Kemudian misalnya potensi konflik keberagamaan. Nah, inovasi yang saya usung adalah bagaimana kita meningkatkan, bagaimana kita memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Lebak dengan pendekatan kebangsaan, dengan pendekatan moderasi beragama, sehingga apa yang pernah di reminder oleh kepala negara kita, memelihara kerukunan umat beragama itu harus sejalan dengan spirit konstitusi. Makanya nanti pendekatan pemeliharaan kerukunan umat beragamanya dengan pendekatan yang inklusif, humanis, gitu, dan konstitutif. Nah, itu yang kami usung dalam aksi perubahan ini. Outputnya, setidaknya kami ada 2 output. Yang pertama, lahirnya peraturan Bupati tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama. Dan yang kedua, kami menyuguhkan literasi, sebuah buku dengan judul Penguatan Kebangsaan dan Pencegahan Terorisme dalam rangka ikhtiar pengembangan pemeliharaan keberagamaan yang rukun, toleran, dan inklusif. Kira-kira begitu, Kang Gigi. Oke, terima kasih Pak Yan atas informasinya ya. Ini membuka edukasi buat masyarakat, khususnya di bidang kesejahteraan rakyat ya Pak Yan. Baik, selanjutnya saya coba ingin bertanya ke Kabag Keuangan ya, Pak Yeru ya. Harapan dari inovasi Sidalang ya. Sidalang, apa sih harapannya dari inovasi Sidalang? Baik, jadi alasan kami untuk membangun Sidalang ini, sistem informasi pengendalian anggaran, itu awalnya setiap tahun kami di OPD, terutama di sekretariat daerah itu memiliki satu perencanaan. Jadi begitu anggaran ada, kita rencanakan setiap bulannya segimana gitu. Tapi dalam perjalanannya karena kurang kontrol, tidak sesuai dengan rencana gitu. Jadi kadang pencairan itu banyak terjadi di akhir tahun atau triwulan ketiga begitu. Nah, dengan sistem yang kami bangun, mudah-mudahan kejadian seperti itu tidak terulang begitu. Jadi setiap kepala bagian bisa mengontrol kegiatan yang belum jalan yang mana dan permasalahannya di mana, sehingga bisa ditemukan solusinya dan bisa segera dilakukan kegiatannya begitu, sehingga sesuai dengan perencanaan yang telah disusun di awal tahun. Seperti itu mungkin. Jadi arahnya. Lewat Sidalang itu ya. Itu bisa langsung kontrolnya. Itu kan sebuah inovasi ya. Nah, keren inovasi yang luar biasa kan. Jadi bisa mengendalikan Sidalang ya, bukan dalang wayang ya. Ini keren sekali nih inovasi di bagian keuangan ya, dan ini sangat membantu sekali ya. Kemudian saya juga ingin bertanya ke Ibu Wiwin atau Teh Wiwin ya, bagian hukum nih. Ini Ibu Wiwin kan mungkin sudah berkeliling ya ke desa-desa ya. Bagaimana sih produk perundang-undangan yang dihasilkan dari sana, Bu? Dari desa. Dari desa. Baik. Justru mungkin ini menjadi salah satu alasan latar belakang kenapa saya mengangkat harmonisasi produk hukum desa. Di satu sisi kita harus memahami bahwa produk hukum desa itu adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Artinya levelnya sama seperti peraturan daerah dan itu ada di dalam undang-undang. Dan yang kedua, ketika kami turun ke lapangan, kami melihat ternyata produk hukum di desa itu yang dihasilkan
hanya copy paste aja. Tidak ada panduannya atau tidak ada standarnya produk hukum desa, khususnya peraturan desa itu kayak gimana sih gitu ya. Sedangkan kita ada amanat mulai dari Perda 1 2015 tentang desa maupun Permendagri bahwa harus ada pedomannya gitu. Termasuk di undang-undang pemerintah daerah juga disebutkan di situ kita harus membuat pedoman tersebut. Dan dari situ kita akhirnya menciptakan tadi bahwa kita siapkan pedomannya melalui Peraturan Bupati nomor 61 tahun 2023, di mana di dalamnya di sana ada standarnya gimana sih cara membuat perdes, cara membuat peraturan kepala desa, peraturan bersama kepala desa, keputusan kepala desa, sehingga nanti bisa sama. Karena kalau kasus-kasus yang kemarin itu, misalkan contoh peraturan desa yang dibuat itu kami melihat ternyata tahapannya masih ada yang kosong nih yang harus dilalui. Tahapannya apa? Tahapannya adalah evaluasi. Bahwa perdes terkait khususnya mengenai pungutan itu harus dilakukan evaluasi oleh tim evaluasi. Siapa tim evaluasi itu? Salah satunya adalah bagian hukum. Di mana nanti kalau misalkan memang ini sesuai dengan aturan, maka perdes itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau tidak sesuai dengan aturan, maka perdes itu bisa dicabut oleh bupati. Nah, ini di sisi lain ketika kita berbicara perdes, kita juga ingin memanfaatkan IT. Di kami di bagian hukum ada JDIH, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Nah, di JDIH itu kita coba kembangkan dengan menambahkan menu baru regulasi desa. Nah, di regulasi desa itu, di situ dari desa manapun, khususnya di Kabupaten Lebak maupun di seluruh Indonesia, nanti bisa melihat peraturan desa yang ada di Kabupaten Lebak itu apa saja. Misalkan contoh mau ngedownload perdes mengenai APBD desa, misalkan Cibareno, itu bisa tinggal di-download di situ. Dan di dalamnya juga kita siapkan pengembangannya satu lagi adalah evaluasi, tahapan evaluasi yang bisa dilakukan secara online. Nah, ini kalau misalkan dari desa yang jauh di Kabupaten Lebak, mereka ketika ingin mengajukan evaluasi itu bisa lewat aplikasi itu, lewat inovasi yang di JDIH. Begitu juga hasilnya nanti bisa di-download dari situ. Dan itu berdasarkan informasi kami dari waktu kita melakukan studi banding ke BPHN, ternyata itu adalah inovasi pertama di Indonesia gitu. Jadi belum pernah ada inovasi yang melakukan evaluasi lewat jaringan dokumentasi informasi hukum. Ya, betul. Dan di sisi lain, selain itu, ketika pedomannya sudah ada, tinggal bagaimana cara mengimplementasikan pedoman tersebut. Makanya di satu sisi juga kita harus melihat bahwa harus dilakukan peningkatan kapasitas, khususnya adalah perangkat desa. Jadi pedomannya udah ada nih, perangkat desanya harus dilatih dulu nih sama kita gitu ya, atau sama ahlinya, supaya mereka menjadi legal drafting atau legal drafter yang memang bisa melakukan jenis peraturan perundang-undangan yang ada di desa atau produk hukum desa. Simpelnya gini, kalau di Pemda ada bagian hukum yang buat peraturannya, produk hukumnya. Kalau di desa itu kan nggak ada. Bahkan mungkin kalau di rata-rata sarjana hukum di desa itu bisa dibilang ya sedikit sekali kali ya. Makanya kita berharap ke depan ada pelatihannya, ada binteknya. Dan ketika kita bicara bintek, di situ kan butuh biaya ya. Dan, betul. Betul. Justru karena kayaknya kalau mengharapkan dari Pak Widi ya, dari keuangan kita di Pemda tidak mencukupi ya. Sehingga bisa kolaborasi nanti dengan Persada Nona ya. Betul. Akhirnya kita di satu sisi menyiapkan juga regulasi penunjangnya, yaitu Perbup Peraturan Bupati nomor 64 tahun 2023 tentang pedoman kerjasama desa. Artinya nanti ke depan desa bisa melaksanakan sendiri Pak Widi gitu untuk peningkatan kapasitas di desa. Ada legalitasnya di situ. Jadi tidak bergantung ke kita, ke Pemda nih, karena keuangan Pemda kan terbatas ya. Sehingga saya memang keharapannya ke depan terciptanya agen bagian hukum di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa gitu. Dan itu perlu anggaran ya Bu ya. Dan anggarannya sebenarnya cukup bisa di desa itu. Cukup bisa di desa ya. Artinya bisa di desa sebenarnya anggarannya. Waduh, Ibu sepertinya udah memahami banget ya Bu bidang hukum ya, dengan inovasinya JDIH ya Bu tadi. JDIH Pak. JDIH. Ya. Itu di bidang hukum. Betul. Nah, inovasinya di Bapelitbangda Pak, pengen tahu juga nih. Oke. Inovasinya nih. Baik, jadi inovasi kita adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah non APBD.
Disingkat atau disingkat dengan Persadanona. Oh, Persadanona ya. Jadi Persadanona ini kalau ingat ini kentang iklan ya. Jadi Enggak apa-apa gini. oke nah. Jadi inovasi ini memang lahir dari sebuah kondisi ya. Kondisi bahwa banyak kebutuhan masyarakat yang belum kita dapat penuhi, dan itu butuh dukungan stakeholder. Dan stakeholder itu bisa luas ya, bisa individu, bisa lembaga, bisa juga yang tidak hanya di Lebak, mungkin ada di Banten, mungkin nasional. Selama itu bisa kita akses secara informasi, kita harapkan bisa berkolaborasi. Jadi ada pentahelixnya itu ya, ya kolaborasi antara pemerintah, terus dengan dunia usaha, dengan masyarakat, ya media yang hari ini kami alhamdulillah nih Kang Gigi bisa berkolaborasi. Dan juga mungkin ada akademisi karena banyak sekali persoalan-persoalan daerah juga itu terkadang solusinya bukan berupa fisik tapi berupa bagaimana membangun pola pikir. Contoh misalkan terkait dengan kebiasaan buang air besar sembarangan. Di beberapa tempat kami menemukan bahwa mereka memiliki rumah yang layak. Tetapi ketika untuk kebutuhan MCK ternyata masih harus di luar rumah, ya. Karena mungkin ada faktor kebiasaan yang biasa mereka lakukan sebelum mereka memiliki rumah yang bagus lah kalau menurut kami ya. Bukannya udah tembok, udah keramik, tapi kebiasaan untuk sanitasinya masih kurang bagus. Dan itu kan butuh pendekatan lain. Makanya mungkin akademisi itu kan tidak harus dosen yang mengajar, tapi kan mahasiswa bisa turun ke jalan. Dan itu fungsi Persadanona juga harapannya ke sana. Persadanona. Jadi semuanya berkolaborasi. Misalkan kita ada tema stunting nih. Tema stunting kan penyebabnya beragam ya. Ada yang sanitasinya buruk, mungkin ada yang tidak berpendidikan, terus mungkin ekonominya lemah. Nah nanti Basnas mungkin dia menyentuh kebutuhan dasarnya misalkan, karena kan zakat kan sudah jelas kan peruntukannya siapa saja. Tapi kalau untuk pembangunan sanitasi WC-nya ya bisa jadi mungkin dari perusahaan. Kami sih nggak muluk-muluk ya berapa ratus yang dapat, tapi 1, 2, 3 ya 10 keluarga yang dapat aja dari proses ini itu sudah merupakan kemajuan yang cukup baik. Baik, terima kasih Pak Widi ya atas informasinya. Tadi di hukum ada JDIH, ada Persadanona, nih di Kesra ada juga ya Pak Ian ya. Tadi Papakem itu ya yang itu ya Papakem Lebak. Oh yang tadi udah Papakem Lebak Keren ya Papakem. ya. Tentunya di kebenaran juga ada ya Pak Sobari ya. Terima kasih Kang Gigi. Ya, kalau di perbendaharaan sebenarnya banyak aplikasi. Mulai dari yang sudah dilimpahkan dari pusat maupun dari aplikasi yang lainnya. Kebetulan di bidang saya yang perbendaharaan itu ada aplikasi SIM Gaji. Salah satunya aplikasi SIM Gaji. Nah, kenapa saya mengambil aplikasi SIM Gaji itu sudah ada sebenarnya. Cuman aplikasi itu sampai sekarang masih bersifat desktop. Hampir seluruh kabupaten kota pakai SIM Gaji untuk pengelolaan informasi manajemen gaji seluruh ASN yang ada di kabupaten masing-masing. Cuman di Lebak kebetulan masih bersifat desktop yang ada di BKAD. Ke depan akan kita menggunakan internet protokol publik. Jadi nanti akan kita sebar kepada seluruh OPD. Ketika ya setelah bertahap lah kita sebar kepada seluruh kepada OPD sehingga OPD dapat mengetahui nanti pada saat di perencanaan. Terkait dengan perencanaan. Kalau selama ini cara memperhitungkan gaji di Lebak itu seperti apa? Nah itu kenapa saya mengambil optimalisasi pengelolaan SIM Gaji itu berangkat dari situ. Ya. Pada saat kita mau menghitung tentang penganggaran gaji, ya Batlitbangda selalu koordinasi dengan kita. Ke depan akan kita kembangkan ke OPD. Jadi nanti ada beberapa OPD leading sektor, terutama perencanaan yang ada di Batlitbangda. Kami di penganggaran yang ada di bidang anggaran PKD, sehingga bisa ketika mau merencanakan untuk yang tahun depan kita kasih nanti
aksesnya. Jadi inovasi ini bakal membantu kali Pak Mas. Iya, Iya. OPD. Semua Jadi kita akan tahu nih kebutuhan gaji 2024 berapa, 2005 berapa. Sampai kebutuhan kan kita ada perencanaan 5 tahunan ya, ada RPJMD 5 tahunan, RKPD tahunan ya. Harapannya dengan inovasi yang digagas oleh Kang Sobari ini kita bisa prediksinya bisa lebih akurat. Penerima manfaatnya semua. Jadi 2024 jangan lupa Pak sistem gajinya tentukan nama Gegi Karya. Jangan digaji di sini. Itu kan jadi yang Mungkin nama itu latar belakangnya saya mengambil judul itu. Sebenarnya aplikasi itu sudah ada. udah ada yang Sudah dikembangkan lah. Iya. Kalau dulu mah cukup Pak Sobari yang tahu, tapi kalau sekarang kayaknya nanti kita juga bisa ngeker nih. Gitu ya. Jadi memang ada keterbukaan juga ya lewat sistem itu. Keren juga Pak Sobari ini sistemnya. Terima kasih. Nah, di Kabak Keuangan pun tentunya Pak Heru ada ya? Sidalam. Iya. Oh tadi udah jelas ya Iya, seperti apa. Tapi di Dinas Pertanian gimana Pak? Iya, tadi sudah dibahas sedikit ya. Dikit ya. Jadi kalau aksi perubahan yang saya angkat sebenarnya berawal dari beberapa masalah yang pernah terjadi, hubungannya dengan terkait bantuan pemerintah. Permasalahan yang awal kita angkat, karena memang di pertanian sebagian besar kegiatan itu arahnya kepada masyarakat, bantuan pemerintah kepada masyarakat. Nah, ketika bantuan kepada masyarakat diterima langsung masyarakat, sering terjadi permasalahan-permasalahan di tingkat lapangan. Contoh misalkan tadi ketika bantuan benih. Bantuan benih kan musim tanam tadi sudah biasa, kapan tanam, kapan dia panen. Ketepatan waktu benih datang itu kan harus kita harus kita kawal lah, jangan sampai benih datang pas tadi sudah tanam gitu kan. Nah, itu yang coba kita jaga. Jadi artinya ada resiko-resiko yang tadi petani tidak mendapatkan haknya bantuan tadi, salah satunya. Termasuk juga permasalahan terkait bantuan ini, contoh keberlanjutannya. Keberlanjutan dari kegiatan-kegiatan bantuan pemerintah. Nah, ini juga perlu pengawalan, perlu pendampingan supaya artinya tadi tujuan dari pembangunan pertanian apa itu peningkatan produktivitas, kan? Kemudian juga yang ujung nanti peningkatan pendapatan petani itu bisa kita kawal. Itu permasalahan-permasalahan itu yang sudah pernah terjadi, kita coba kendalikan resikonya. Karena kalau bicara resiko dengan masalah itu beda ya. Kalau masalah itu peristiwa negatif yang sudah terjadi, Pak. Kalau resiko peristiwa negatif tapi belum terjadi. Nah, makanya aksi perubahan yang saya angkat ini, bagaimana kita mengendalikan resiko itu supaya tidak terjadi permasalahan. Gitu. Sebenarnya kan ini dari tahun 2008 itu sudah ada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Di situ salah satunya ada terkait manajemen risiko. Bagaimana semua instansi pemerintah, baik pusat, baik daerah, mengawal, mengendalikan risiko-risiko yang mungkin terjadi, sehingga tidak mengganggu tujuan organisasi tadi. Sudah ada dari tahun 2008. Ditindaklanjuti pada tahun 2020 dengan peraturan Bupati tahun nomor 79 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan risiko di pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Itu sudah ada. Cuman memang perlu diakui juga ini belum optimal juga, mulai dari sosialisasinya termasuk juga implementasinya. Kita sudah melaksanakan terkait manajemen risiko ini, pengelolaan manajemen risiko ini. Karena ketika kita menganggarkan atau merencanakan kegiatan tahun berjalan, itu pasti akan dibarengi dengan dokumen pemetaan risikonya. Itu sudah dilakukan. Cuman memang perlu diakui juga pemahaman kita terkait manajemen risiko ini di antara seluruh pegawai, khususnya di Dinas Pertanian lah ya, kita bicara Dinas Pertanian ini masih kurang. Jadi harapannya aksi perubahan yang saya angkat, yang outputnya salah satunya kita coba menurunkan peraturan Bupati tadi ke level Dinas Pertanian, unit Pertanian. Jadi harapannya kita mulai dari Dinas Pertanian, mulai dari unitnya, kita ada di bidang, kemudian juga ada di UPTD, kemudian juga ada di BPP di tingkat kecamatan. Coba kita dorong agar di unit-unit tersebut terbiasa melakukan mitigasi risiko terhadap hal-hal yang bisa menghambat tadi pencapaian tujuan. Jadi aksi perubahan ini sebenarnya lebih ke
pengendalian internal lah, pengendalian internal yang kita mulai dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, dan harapannya ketika nanti di Dinas Pertanian yang sudah jalan, karena kita juga sudah dengan berkoordinasi dengan inspektorat termasuk Pasekda, mudah-mudahan ini bisa menjadi benchmarking ya, jadi acuan lah ya, jadi acuan dari OPD lain, harapannya seperti itu. Tapi memang kalau sekarang saya harapannya bisa berjalan dulu Dinas Pertanian, baik milestone jangka pendeknya, jangka menengahnya, termasuk jangka panjangnya. Mudah-mudahan bisa berjalan gitu. Intinya mengawal bagaimana tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Lebak bisa tercapai dengan mengendalikan resiko-resiko yang mungkin jadi penghambatnya. Itu sih. Keren sekali, tepuk tangan. Sepertinya malam ini kita udah banyak dapat ilmu dan informasi nih dari Bapak dan Ibu yang ada di sini. Ya. Tidak lain semua juga untuk pelayanan kepada masyarakat ya. Makanya tidak salah kalau disebut nama ASN ini Bapak Ibu inovator ya. Inovator ya Pak. Ya. Baik, warga Lebak semua, perjumpaan kita tak terasa sudah lebih dari 30 menit kita berjumpa. Banyak informasi yang kita dapat, banyak ilmu yang kita raih malam ini bersama Faskal TV. Namun sebelum kami tutup, mungkin ada yang mau menambahkan atau closing statement mulai dari Ibu dulu. Baik, kalau dari saya mungkin satu saja sebenarnya itu quote yang memang saya siapkan ya, bahwa dari desa kita bangun Indonesia. Iya, dari desa kita bangun Indonesia. Tangan. Dari Pak Sekbat. Baik, kita harapkan momentum adanya peraturan Bupati terkait dengan Persadanona ini sebagai ajang kolaborasi, ajang persatuan, bagaimana kita bersatu untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, Persadanona. Ya, baik. Pak Yan? Saya mewakili juga teman-teman semua ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan Forkom Pimda, serta seluruh stakeholder strategis yang berusaha, berikhtiar mendukung kami luar biasa sehingga 6 gagasan kami, 6 inovasi kami, 6 aksi perubahan kami alhamdulillah bisa selesai, dan insya Allah itu adalah persembahan terindah kami untuk masyarakat Kabupaten Lebak tercinta. Oke. Pak Subari mau menambahkan? Baik, terkait dengan yang saya angkat, mudah-mudahan dengan adanya optimalisasi pengelolaan SIM gaji ini, penata usahaan dan perencanaan anggaran khususnya di belanja gaji itu dapat dilaksanakan dengan akurat dan akuntabel. Seperti itu. Mungkin itu. Kalau saya mungkin karena kami di keuangan, jadi mungkin pesan kepada kita semua bahwa dalam segala hal kita harus mengedepankan integritas dan juga akuntabilitas, mungkin seperti itu. Yang terakhir Pak Ya, Sekdi. siap. Kalau saya harapannya terkait aksi perubahan yang saya angkat tadi, pemahaman khususnya pegawai Dinas Pertanian lah, dan mudah-mudahan nanti sebuah pegawai di Kabupaten Lebak semua memahami terkait pengelolaan risiko, gitu kan, menjadi budaya sehingga apa-apa yang direncanakan oleh pemimpin daerah, visi, misi, itu semua tercapai dengan cara apa? Dengan cara mengendalikan resiko-resiko yang mungkin menjadi penghambat tercapainya tujuan-tujuan tadi. Itu sih. Terima kasih. Kita lanjut setelah tahun 2025 kayaknya. Tahun 2025 ya. Baik pemirsa warga Lebak semua, demikian sudah kita dengarkan. Setelah 30 menit kita berjumpa di sini dengan Bapak Ibu yang luar biasa ini, para inovator di Kabupaten Lebak, semata-mata untuk mesejahterakan Lebak. Terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu sudah hadir di Faskal TV. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat untuk warga Lebak dan semua yang ada di sini. Bersama saya sekali lagi reporter Gigi Karyaganda dari Faskal TV mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebak unik, Bekerja dengan hati. salam Geopark Bayangdong.